Shalom, bagaimana kabarnya Kakak dan teman-teman? Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Selamat datang dalam ibadah pembinaan PMK Kota dan PMK Kampus pada malam hari ini. Mari bersama kita naikkan ungkapan syukur kita untuk sukacita yang terus kita nyatakan dalam sepanjang kehidupan kita. Mari bersuka bagi Tuhan, mari bersukacita karena hari ini hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita satu dalam doa. Terpuji namamu Tuhan, terpuji nama Bapa, Allah pemilik kehidupan kami, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu mengalir dalam sepanjang kehidupan kami. Terkhusus Tuhan pada malam hari ini, Engkau mengumpulkan kami untuk memuji dan memuliakan namamu. Walaupun Tuhan kami tidak ada dalam satu tempat untuk melakukan ibadah, tetapi lewat media online ini kami percaya Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Tuhan yang akan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati juga jaringan kami gunakan sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari teman-teman, saya mengajak untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Mari bersyukur untuk kasih Tuhan dan kerinduan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari bersyukur di tengah tantangan yang kita hadapi. Namun kita masih tetap setia berkomitmen
untuk tetap terlibat dalam pelayanan, baik sebagai pengurus PMK kampus maupun sebagai anggota. Mari bersyukur. Dan mari di waktu saat ini juga saya mengajak teman-teman semua mari merefleksikan kehidupan kita. Baik cara kita menjalani kehidupan ini dan juga melalui keterlibatan kita dalam pelayanan. Mari mengakui dosa kita. Dengan ketidaktaatan kita dalam menjalani hidup ini, dan juga dalam pelayanan kita yang sering bersungut-sungut mengerjakannya, ataupun juga tidak bertanggung jawab dalam komitmen yang kita ambil. Mari mengakui dosa kita secara pribadi. Untuk merespon pengakuan dosa, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia ikut segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
datang di altarnya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Agustina SPI dengan tema komitmen pelayanan. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian, mendengar suaranya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Kepada Kak Tina dengan kasih dipersilakan. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, kami sekali lagi bersyukur untuk waktu ini yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk kerinduan terus diperlengkapi oleh Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai pekerja Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami kerjakan ini adalah pekerjaan Tuhan. Olehnya kami terus membutuhkan kekuatan dan kuasa daripada Tuhan. Dan firman-Mu lah yang menjadi rahasia dari kekuatan kami, Bapa. Kami mohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Dan Tuhan menolong kami supaya kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Seperti Maria yang duduk di kaki Yesus mendengarkan Engkau. Berikan kami fokus dan konsentrasi. Hati yang menghormati Allah di dalam jam pemberitaan firman-Mu ini, Bapa. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh berbicara kepada kami semua, dan kami boleh memberikan diri kami, menyerahkan diri kami untuk pekerjaan Tuhan. Terus setia, memuliakan Tuhan di dalam pelayanan kami.
Hamba yang terbatas Tuhan pakai juga, boleh menyampaikan isi hatimu. Ini doa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Ya, selamat malam buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga buat MC ya dan tim musik. Oh ya, kalau boleh tahu PMK yang melayani malam hari ini dari PMK mana ya? Ada yang bisa menjawab saya? Dari Pramuka Sandikarsa, Kak. Oh ya, terima kasih buat PMK Sandikarsa. Ya, teman-teman, saya diberikan satu tema ya, komitmen pelayanan. Ada 2 tujuan yang akan kita capai malam hari ini. Dan juga lewat diskusi ya, kita akan bersama-sama berdiskusi, jadi saya tidak akan terlalu banyak berbicara malam hari ini, semoga ya, semoga waktu saya tidak mengambil waktu yang banyak. 2 tujuan, yang pertama itu, apa tantangan yang dihadapi seorang pelayan dalam mengerjakan tanggung jawab di tengah kondisi pandemi dan pasca pandemi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana agar tetap setia dalam komitmen. Ya, berharap slide saya silakan ya di apa namanya diteruskan. Ya, ini dua tujuan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, mungkin ada yang salah mengerti ya, atau punya pemahaman yang kurang tepat tentang komitmen. Komitmen mungkin ada yang mengartikan hanya keterlibatan kita saja, diri kita, ya, diri kita sendiri. Jadi kita yang mengambil, memberi diri begitu ya, untuk mengerjakan pelayanan. Tetapi kita akan melihat bahwa komitmen juga itu keterlibatan Tuhan sepenuhnya. Nah, mari kita melihat makna komitmen dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, komitmen diartikan perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu. Ya, diartikan juga kontrak. Nah, ini umum sekali, teman-teman ya. Perjanjian untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Jadi lebih kepada diri kita, ya, diri kita yang mengajukan. Nah, mari kita melihat di dalam terang firman Tuhan, Saudara. Nah, kata komitmen, ya, komitmen tidak ditemukan di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Tidak ada kata komitmen. Tetapi di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, ya, kata komitmen ini muncul dengan kalimat to commit. Ada ya di beberapa ayat. Ini sebagian saja saya tampilkan, tapi ada banyak ayat yang menuliskan to commit, ya. Diartikan kuserahkan, menyerahkan, percayakanlah, ya, dan melakukan. Saya akan baca 3 ayat ya, nanti teman-teman baca ayat-ayat yang lain. Mazmur 31 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia." Jadi kata kuserahkan di sini to commit, ya. Into your hand, ya. I commit, ya. Jadi kuserahkan, commit di situ ya. Kuserahkan nyawaku. Kemudian Mazmur 37 ayatnya yang ke-5. Serahkanlah hidupku kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak, ya. Kata serahkanlah, ya, commit, ya, commit di situ juga ya, di terjemahan lain. Commit your life.
Kemudian satu ayat lagi saya akan bacakan Lukas pasal 23 ayat 46. Firman Tuhan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ya, to commit juga di situ. Jadi menyerahkan teman-temannya, komitmen, menyerahkan diri. Diartikan menyerahkan diri, berserah. Juga bisa diartikan mengabdikan diri, ya, memberikan diri kepada Tuhan, menyerahkan diri untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat di dalam terang firman Tuhan, komitmen ini lebih daripada janji, saudara. Bukan sekedar ucapan, ya, bukan sekedar pengakuan. To commit, menyerahkan kepada Tuhan. Komitmen pelayanan, ya, jadi melibatkan diri dan Tuhan sepenuhnya. Nah, saudara-saudaraku, ini pekerjaan Tuhan. Apa yang kita kerjakan ini bukan pekerjaan kita. Visi yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan ya kepada kita di dalam terang firman-Nya, itu perintah dari Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua suku bangsa muridku. Untuk itulah PMK hadir, ya, dalam rangka mengerjakan visi ini. Jadikanlah semua suku bangsa muridku. Nah, ini perintah langsung dari Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Jadi bukan hanya diri kita yang terlibat, tetapi kita melibatkan Tuhan sepenuhnya, ya, untuk menolong kita di dalam mengerjakan pekerjaannya. Ini pekerjaan yang tidak mudah, saudara, ya. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Sehingga kita menyerahkan diri. Nah, nanti kita melihat ya. Kemudian lanjut. Jadi to commit itu berarti mengandalkan kekuatan Tuhan dalam mengerjakan panggilan pelayanan. Ya. Jadi kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita berharap bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, kekuatan Tuhan kita alami, gitu ya, untuk melakukan, mengerjakan panggilannya. Karena Tuhan yang memanggil kita. Dan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Dan juga to commit, ya, menyerahkan diri kepada Tuhan. Slide-nya lanjut ya. Itu berarti kuasa dan kekuatan Tuhan yang akan menyanggupkan. Ya, ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, itu berarti kuasa dan kekuatan Tuhan yang akan menyanggupkan kita untuk mengerjakan bagian kita. Ya. Ya. 2 slide selanjutnya. Nah, mari kita lihat dalam terang firman Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 5. Firman Tuhan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah kesanggupan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Saudara, ini sesuatu yang penting untuk kita sadari ya, yang juga sangat disadari oleh Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya ini kepada jemaat di Korintus. Ya. Dengan diri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 6, dia katakan dialah yang menyanggupkan kita mengerjakan pekerjaannya. Nah, saudara, ini yang perlu kita sadari bersama ya, bahwa ketika kita mengerjakan pelayanan, pekerjaan Tuhan, ya di dalam PMK kita masing-masing, ataukah di dalam pelayanan pemuridan kita, itu bukan kekuatan kita. Ya, kita tidak bisa mengerjakan dengan
diri kita sendiri. Tetapi kita dapat mengerjakannya dengan kesanggupan yang daripada Allah. Karena kesanggupan kita itu adalah pekerjaan Allah. Ya. Ketika kita sanggup mengerjakan panggilan ini adalah pekerjaan Allah. Ya, karena sekali lagi apa yang kita kerjakan ini bukan pekerjaan kita. Ini adalah pekerjaan Allah. Jadi dialah yang akan memberikan kita kesanggupan. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa menyimpulkannya bahwa dasar dari kekuatan dan kesanggupan kita adalah kekuatan dan kesanggupan dari Allah. Ya, sekali lagi dasar dari kekuatan dan kesanggupan kita adalah kekuatan dan kesanggupan dari Allah. Dan dasar dari kesetiaan kita, saudara, ya, ketika kita memberi diri kemudian kita setia mengerjakannya, itu adalah kesetiaan Allah. Ya, kesetiaan Allah yang senantiasa menyertai kita. Ya. Jadi kalau kita setia, itu sebenarnya karena Allah setia. Allah setia menolong kita dalam pelayanan ini. Allah setia menyertai kita. Allah setia memberikan kita kekuatan, ya, memberikan kita kesanggupan sehingga kita setia mengerjakan pelayanan ini, saudara. Ya. Jadi ya sudah 2 slide ya lewat. Jadi dasar dari komitmen kita adalah kesetiaan Allah, bukan pada kesetiaan kita. Ya. Jadi dasar dari komitmen kita adalah kesetiaan Allah, bukan pada kesetiaan kita. Ya. Olehnya kita menyerahkan diri kepada Tuhan supaya Allah yang setia itu ya yang akan menyanggupkan kita dan menyertai kita di dalam pelayanan ini. Nah, mari kita melihat ya tantangan komitmen. Tantangan komitmen selama pandemi ini. Saya pikir kita semua tahu, ya, saudara-saudara tahu, teman-teman semua tahu. Jadi selama pandemi kita menjalani kehidupan ya kebanyakan dari dalam rumah. Mungkin ada yang sudah ya, sudah di luar rumah, ada yang sudah tatap muka tapi terbatas ya. Kita kebanyakan, saya secara pribadi ya banyak di rumah. Ya, kelas juga kuliah online, pelayanan juga seperti ini online. Dulunya kan pelayanan ya kita ketemu begitu ya, persekutuan kita ketemu. Tapi kita bisa di rumah sekarang melakukan semuanya. Dan tantangan ya kita ada dalam ketidakpastian. Ya mungkin bukan mungkin ya, semua kita berpikir kapan ini berakhir? Kapan lagi kita seperti dulu? Kapan lagi keadaan ini normal kembali? Ya. Dan mungkin ada yang mengalami kesepian, tidak bisa ketemu, apalagi orang-orang yang sering nongkrong begitu ya, sering jalan, nonton ya, kemudian ke kafe sama-sama dengan teman-teman, ketemu di sekretariat ya, ketemu di Ruper rame-rame. Ya, kita pasti mengalami kondisi ini. Ada kekhawatiran, mungkin ketakutan, dan juga ada yang panik ya. Di awal-awal pandemi mungkin ada yang panik, saya tidak tahu apakah kita sudah beradaptasi dengan baik. Dan sebagai pelayan, ya kita perlu memikirkan pelayanan dengan kondisi yang berbeda sekali. Ya. Saya ingat waktu Maret pandemi awal-awal saya langsung berpikir ya, bagaimana pelayanan ke depan ini. Kemudian saya telepon ya, saya diskusi dengan seorang adik ya. Saya bilang sama dia, kita harus mengubah ya. Pelayanan kita ini seperti contohnya PA yang harus kita lakukan. Wah, kalau kita tidak membuat bahan PA online segera di awal-awal pandemi, kemungkinan besar banyak kelompok yang tidak jalan. Kemudian kami komitmen, kami menyerahkan diri untuk
setiap minggu bergantian begitu ya membuat bahan PA, dan bersyukur bisa dipakai. Sudah ada 20 lebih ya edisi, hampir 30 mungkin ya yang kita buat, dan itu menolong teman-teman kelompok KTB itu di awal-awal pandemi dengan menggunakan bahan PA itu. Karena pasti kesulitannya dengan bahan PA buku yang harus digunakan dengan begitu banyak pertanyaan dan kita harus online. Jadi jadinya semuanya berbeda. Nah, teman-teman juga ya, sebagian besar pelayanan dilakukan dengan daring. Kita sepertinya dipaksa dan terpaksa gitu ya untuk beradaptasi dengan pola pelayanan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Nah, ini tantangan di dalam kita menyerahkan diri. Jadi kondisi seperti ini memungkinkan kita terbentuk menjadi pribadi yang individualisme, pasif ya, dan juga mungkin menjadi pribadi yang apatis, tidak peduli. Kita berpikir, kan online, jadi tidak perlu banyak pengurus yang mengurus. Biar 1-2 orang saja sudah cukup, itu bisa dikerjakan. Sehingga sebagian besar bisa pasif, ya apatis. Nah, ini tantangan, ya. Dan menjadikan alasan pandemi ini untuk tidak berbuat banyak, gitu ya. Tidak berjuang untuk mengerjakan pelayanan. Mungkin juga ada yang bingung bagaimana bertindak untuk melayani, memuridkan, ya. Dan ada juga yang sampai sekarang PMK itu belum mengerjakan pelayanan dengan online, saudara. Ya. Hanya mengerjakan pelayanan di kegiatan-kegiatan besar. Mungkin seperti Paskah, Natal yang lalu, ya. Tapi tidak rutin melakukan pelayanan, pemuridan. Nah, ini tantangan ya. Sehingga sebelum pandemi kita melakukannya dengan sangat baik, dan pada saat pandemi, waduh, banyak kelalaian yang kita kerjakan. Kita tidak mengerjakan pelayanan ini dengan bertanggung jawab. Ya, kita tidak memuridkan ya orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam pelayanan kita. Ya. Jadi bisa jadi juga ya, saudara, setelah pandemi ini berakhir, tidak tahu kapan, kebiasaan sebelum pandemi itu ya mengubah kita ya. Kita menjadi pribadi yang apatis, kita menjadi pribadi yang mager, ya karena keasikan sudah 1 tahun lebih pandemi ini, dan kita tidak berjuang untuk do something, ya melakukan sesuatu untuk pelayanan kita, untuk visi yang Tuhan sudah berikan. Nah, namun teman-teman bersyukur tantangan apapun yang kita hadapi dan yang akan kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi ya sebenarnya juga untuk membentuk kita, ya untuk semakin menajamkan komitmen kita, keberserahan kita kepada Tuhan ya, semakin juga menajamkan kesetiaan kita terhadap Tuhan. Nah, tapi bersyukur karena Allah kita tetap setia ya, kesetiaan dan penyertaannya, bersyukur tidak didasarkan pada kondisi, saudara. Ya, karena Dia adalah Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia ya, sampai sekarang. Buktinya ya kita bisa banyak sekali ya, teknologi semakin berkembang ya. Sebenarnya dulu sudah ada teknologi ini yang seharusnya kita bisa juga berjumpa dengan saudara-saudara seiman di tempat-tempat yang jauh, ya mungkin teman-teman atau alumni-alumni kita yang sudah tersebar di mana-mana. Kita sekarang sudah bisa kumpulkan. Saya bilang, kenapa tidak dari dulu ya? Ini dikerjakan. Padahal teknologi ini sebenarnya sudah ada. Tapi bersyukur ya Tuhan dengan kondisi seperti ini, kita bisa memanfaatkan ini dan juga berjumpa dengan saudara-saudara kita yang jauh dan menguatkan mereka di persekutuan. Ya. Nah,
Bagaimana menjaga dan merawat komitmen? Ya, dalam Filipi 2 ayat 12 ya, dalam terang firman Tuhan dikatakan kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Nah, di dalam bagian ini teman-teman kita perlu sadar ya bagaimana menjaga dan merawat komitmen itu. Senantiasa taat. Kita adalah orang percaya, ya orang yang dipanggil Tuhan, orang yang dipilih Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini bukan dalam artian keselamatan diupayakan, tidak ya. Kerjakan keselamatanmu di sini, pelihara keselamatanmu dengan melakukan buah-buah dari keselamatan kita. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya pikir salah satu buah ya respon syukur yang harus kita berikan ketika kita menyadari bahwa keselamatan itu dianugerahkan kepada kita adalah dengan melayani Tuhan, menyerahkan diri untuk mengerjakan pelayanan, ya, untuk mengerjakan amanat agung dari Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi ini yang perlu kita sadari teman-teman. Bukan saja waktu ini Paulus bilang ya kepada jemaat di Filipi, bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saya juga mau bilang, bukan saja dalam keadaan yang baik, yang nyaman, sebelum pandemi, tetapi juga dalam kondisi pandemi. Ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Layanilah Tuhan sebagai respon syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kita tidak bisa memberikan apa-apa ya, teman-teman. Terlalu besar ya apa yang Tuhan sudah berikan. Kita tidak bisa bayar dengan uang kita, dengan harta kita. Kita tidak bisa bayar dengan apapun. Tetapi kita memberikan hati kita, ya, memberikan diri kita untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Kemudian di dalam 2 Petrus 1 ayat 10, bagaimana merawat, ya, memelihara komitmen itu. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ya, berusahalah sungguh-sungguh. Ayat sebelumnya, ayat 9 menyinggung mengasihi saudara-saudara seiman. Ya, berusahalah sungguh-sungguh mengasihi mereka. Mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya panggilan dan pilihan kita makin teguh. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita akan tersandung. Ya. Jadi mari memberi diri dengan sungguh-sungguh, saudara. Jadi bagaimana membangun, ya, merawat, memelihara komitmen kita, ya dengan tidak bermain-main di dalam kita mengerjakan tanggung jawab. Dengan memberi dengan serius, ya, dengan sungguh-sungguh kita mengerjakannya. Karena kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya kita akan jadi batu sandungan. Ya. Karena kita ini adalah pelayan, ya, pekerja. Anggota-anggota kita melihat bagaimana kita mengerjakan pelayanan. Merasakan, ya, bagaimana kesungguhan kita mengerjakan pelayanan kita. Dan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh, ya, mereka merasakan kasih dan kuasa Tuhan lewat pelayanan kita jadi berkat, ya, bagi orang-orang yang kita layani. Karena kita memberi diri dengan sungguh-sungguh. Jadi mari berusaha sungguh-sungguh. Kata berusaha sungguh-sungguh ini, ya, ini juga memberikan kepada kita pengertian bahwa pelayanan itu tidak mudah.
pelayanan itu perlu diperjuangkan. Banyak tantangannya, banyak kesulitannya ya dalam memberi diri. Belum lagi studi yang kita kerjakan. Belum lagi juga persoalan diri kita, keluarga kita. Dan mungkin juga ada urusan-urusan yang lain yang harus kita kerjakan. Sehingga kita perlu berusaha sungguh-sungguh. Ya, kita perlu berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Kemudian di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 ya, bagaimana menjaga dan memelihara komitmen itu, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dan sekali lagi, ya untuk memelihara komitmen kita, kita perlu sadar juga bahwa kita ini sudah bersatu di dalam kematian Yesus. Ya. Itu berarti kita juga bersatu di dalam penderitaannya. Jadi teks ayat ini mengacu kepada kita bersatu di dalam penderitaan Yesus. Sehingga di dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, ya kita perlu untuk merelakan diri kita ketika kita memberi diri dalam pelayanan, ya kita sebenarnya menerjunkan diri ya ke dalam penderitaan. Kita tidak mendapat apa-apa di dalam pelayanan ini. Kita tidak dapat harta gitu ya, tidak dapat uang, tidak dapat kesenangan, kenikmatan dunia. Malah kita yang harus memberi. Memberi pikiran kita ya, memberi tenaga kita, memberi waktu kita, dan memberi uang kita untuk pelayanan ini. Karena kita sudah bersatu di dalam penderitaan. Malah Rasul Paulus bersyukur ya, saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Rasul Paulus bersyukur ketika dia bisa mengalami penderitaan Yesus. Ya, penderitaan kita dengan penderitaan Yesus itu, waduh, tidak bisa dibandingkan, saudara. Jauh sekali ya. Yesus yang sangat menderita dan kita dibandingkan kita yang menyerahkan diri kita dalam pekerjaan Tuhan itu jauh berbeda. Seharusnya kita dengan penuh kerelaan memberikan tenaga, waktu diri kita ya, memberikan uang kita untuk pelayanan ini. Karena Yesus sudah terlebih dahulu memberikan segala-galanya buat kita. Dan seharusnya itu juga yang kita relakan, ya. Oke. Kemudian ada tambahannya, bagaimana menjaga dan merawat komitmen. Ya, saya menambahkan sedikit. Miliki dan hidupi visi pelayanan mahasiswa. Jadi kita perlu tahu, teman-teman yang menjiwai visi PMK, ya, visi pelayanan mahasiswa untuk apa jadi pengurus, ya, apa tujuannya, apa arahnya, ya, apa visinya. Kalau kita tahu, kita pasti rindu untuk mengerjakannya. Kita pasti akan termotivasi, terdorong, ya, memiliki semangat. Karena kita tahu PMK ini mau dibawa kemana. Dan itu yang memberikan kita semangat untuk mengerjakan. Jadi dalam merawat, menjaga komitmen, kita perlu menjiwai visi kita, ya, mengetahuinya, ya, kemudian menghidupi visi itu, supaya komitmen kita semakin dalam, gitu ya, menyerahkan diri kepada Tuhan semakin dengan penuh kerelaan. Kemudian juga yang kedua, ya perlu mengenal tantangan. Nah, mengenal tantangan berarti kita mencoba untuk menerima juga ya, menerima tantangan, menerima kondisi sekarang ini, siap menghadapi tantangan dalam pelayanan masa kini. Jadi dari zaman ke zaman, tahun demi tahun, pasti tantangan dan kesulitan yang kita hadapi itu bisa berbeda, saudara. Dan kita perlu peka melihat ya, sensitif melihat kondisi zaman di mana kita ada. Apa kesulitannya? Apa tantangannya? Supaya kita siap. Kita siap menghadapi tantangan pelayanan masa kini dan juga ke depan.
Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana menjaga merawat komitmen, ya teruslah memperlengkapi diri, saudara. Ya, terus memperlengkapi diri, ya belajar, ya melatih diri, meningkatkan kapasitas sebagai pelayan. Nah, ini penting sekali. Jangan pernah berhenti belajar, ya. Belajarlah untuk demi kemajuan Injil, demi kerajaannya, demi perintah amanat agung, ya, visi yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Supaya kita bisa menghadapi tantangan, kesulitan, ya, dan semakin kita dewasa juga di dalam menghadapinya ketika kita terus memperlengkapi diri. Ya, tetap disiplin rohani dijaga, saat teduh, doa, ya, PA pribadi, ada di dalam komunitas kelompok kecil berdiskusi bersama tentang firman Tuhan, sehingga perlengkapan rohani itu bisa terbentuk di dalam diri kita, dan itu menolong kita untuk terus semangat di dalam melayani Tuhan, ya, dengan perlengkapan itu. Ya, ini ya yang keempat, menjaga dan meningkatkan kualitas hubungan pribadi dengan Tuhan, terus melibatkan Tuhan dalam pertandingan kita. Karena ini pekerjaannya, teman-teman. Ini bukan pekerjaan kita. Seharusnya Tuhan yang sepenuhnya bekerja melalui kita. Ya. Sehingga kita sangat-sangat penting, perlu sekali melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam pelayanan ini. Jangan ya aktivitas pelayanan kita sepertinya banyak sekali program, ya, banyak sekali yang harus dikerjakan, tapi akhirnya tidak ada waktu kita dengan Tuhan. Kita sibuk kerjakan program. Hati-hati, teman-teman. Jangan sampai kita mengerjakan pelayanan tapi kehilangan Tuhan di dalam pelayanan kita. Kita tidak merasakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Karena kita hanya sibuk, ya. Sibuk untuk mengerjakan ini dan itu. Dan kita lupa. Kita kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan yang kita layani. Harusnya sebagai pekerja, sebagai pelayan, kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan kita, dengan pribadi yang kita layani. Ya. Dan yang penting bagi Tuhan adalah pertumbuhan kita secara pribadi. Yang sangat penting bagi Tuhan adalah relasi kita secara pribadi dengan Dia. Karena dengan relasi itu, ya, dengan pertumbuhan iman, kita pasti akan mengerjakan pelayanan dengan baik. Ya. Oke, kemudian yang kelima, ya ini juga penting dalam menjaga dan merawat komitmen, miliki sahabat yang bertanggung jawab, saudara. Miliki teman, miliki sahabat yang bisa diajak berdiskusi, bertukar pikiran. Sehingga ketika menghadapi tantangan, kita punya teman yang juga bisa diajak begitu, yang dewasa rohani, dewasa dalam iman. Ya mungkin kakak rohani kita, teman-teman persekutuan yang dewasa di dalam rohani, untuk kita ajak diskusi, untuk kita ajak bertukar pikiran terhadap pelayanan yang kita kerjakan, supaya kita bisa berkembang juga. Ya, saya punya beberapa teman diskusi, dan waktu berdiskusi dengan mereka itu menolong kami untuk melihat lebih jauh lagi pelayanan ini. Ya, menggumuli bersama-sama, mendiskusikannya bersama-sama, dan akhirnya bisa melihat jauh ke depan, gitu ya. Apa yang seharusnya kita kerjakan? Materi, metode apa yang harus kita buat? Jadi bagus sekali ya kalau teman-teman punya sahabat, ya punya teman untuk bisa diajak berdiskusi tentang pelayanan, supaya semakin tajam kita di dalam melayani Tuhan. Ya, yang terakhir ya menjaga dan merawat komitmen, ya manajemen diri untuk lebih maksimal lagi. Jadi manajemen hati, kalau misalnya ada konflik di dalam pelayanan, ya mari menyelesaikannya dengan dewasa. Mengendalikan hati kita, ya, mengendalikan pikiran kita supaya kita rendah hati untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul
ya, menyelesaikan konflik bersama. Nah, kalau kita tidak mengelola hati kita, kita mungkin akan mengabaikan, ya, dan mungkin juga akan menjadi rumit masalah itu. Jadi kalau kita bisa mengelola hati kita bisa rendah hati untuk menyelesaikan problem-problem yang muncul. Manajemen keuangan juga di sini penting, ya, karena ya harus ada terus paket data, jadi perlu mengatur keuangan dengan baik supaya tetap punya paket, ya, untuk bisa pelayanan online, untuk bisa telepon juga adik-adik rohani, anggota-anggota dihubungi, gitu ya, bisa join di persekutuan, ya, bisa join di rapat. Ini kan butuh juga pulsa, butuh uang gitu ya untuk dikeluarkan untuk pelayanan ini. Jadi atur keuangan kita dengan baik. Manajemen fisik juga. Ya, saya secara pribadi waktu padat kuliah dan juga ada pelayanan, ya ternyata melakukannya dengan online juga itu lelah. Mata saya lelah gitu ya. Badan saya juga tidak melakukan apa-apa, cuma duduk tetapi juga merasa kelelahan. Jadi atur waktu jangan sampai keluar sampai tengah malam gitu ya, ataukah sampai begadang begitu karena kita tidak mengerjakannya lebih awal, menunda-nunda waktu, akhirnya begadang mengerjakan tugas dan itu juga lelah secara fisik. Ya, kita mengatur semuanya itu ya. Jangan menunda-nunda waktu supaya ada waktu juga untuk beristirahat. Ada waktu juga untuk bisa menenangkan pikiran, menenangkan hati kita dan juga memulihkan fisik kita. Ya. Nah, itu 5 berapa ya? 6. 6 tambahannya bagaimana menjaga dan merawat komitmen. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk di dalam diskusi, saya berharap kita berdiskusi bersama supaya lebih mendalami materi ini. Ada 3 poin yang saya mau katakan di penutup. Ya. To commit itu berarti memberi diri dan melibatkan Tuhan yang akan menyanggupkan kita mengerjakan panggilan pelayanan. Ya, karena dengan kekuatan diri sendiri kita tidak akan sanggup. Saya pikir seperti janji komitmen pernikahan. Ya, ketika orang berkomitmen di dalam gereja ya, dalam pernikahan, ya mereka berkomitmen berjanji di hadapan Tuhan. Yang sebenarnya komitmen pernikahan ini juga didasarkan pada kesetiaan Allah. Ya, karena kesetiaan Allah lah ya, yang mereka rindukan terlibat di dalam pernikahan sehingga pernikahan itu bisa juga awet gitu ya, bisa sampai maut memisahkan karena Allah yang setia. Jadi didasarkan pada kesetiaan Allah, bukan pada kesetiaan kita. Di dalam pelayanan, ketika pelayanan kita dasarkan pada kesetiaan kita itu kita tidak sanggup. Pada dasarnya saudara kita ini orang-orang yang tidak setia. Kalau mau jujur bilang, pasti teman-teman setuju, ya. Sedikit saja ada masalah, ada tantangan, kadang kita mau mundur, kadang kita berhenti, ya. Kadang kita mengeluh dan menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Dan memang kita tidak setia. Kalau kita setia, itu sebenarnya adalah Allah yang setia. Karena kita melibatkan diri. Allah yang setia menyertai kita, sehingga kita setia sampai sekarang. Ya. To commit dibangun dengan dasar kesetiaan Allah kepada kita, bukan pada kesetiaan kita kepada Allah. Ya. Persekutuan yang dekat dengan Allah adalah kunci bagi para pelayan untuk berhasil mengerjakan panggilan pelayanannya. Di tengah-tengah studi, di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat yang kita hadapi, yang juga sedang kita perjuangkan. Ya, jadi terus juga menjaga, merawat persekutuan kita dengan Allah. Karena itu adalah kekuatan kita untuk menjalankan
mengerjakan komitmen kita. Ya, terima kasih. Baik teman-teman yang terkasih, saya langsung pimpin saja diskusinya ya. Saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya, jangan ragu-ragu untuk buka mic-nya, kemudian bicara. Ya, silakan. Atau ada satu orang PMK Kota bisa memimpin diskusi kita. Ya, Kak Vinka mungkin ya. Atau siapa, Alex, terserah siapa yang mau jadi Teman-teman dan moderator. kakak-kakak yang Oh, ya. ingin bertanya dipersilakan. Jika ingin yang mau ditanyakan bisa lewat via chat di kolom chat dan bisa juga di open mic. Silakan. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Silahkan ya, jangan ragu-ragu. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung masuk saja ke breakout room ya, kalau teman-teman diskusi di situ. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam breakout room, di mana dalam breakout room ini kita akan berdiskusi bersama tentang 2 pertanyaan dari materi yang kita dapatkan pada hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pengurus secara pribadi dan bersama-sama melibatkan Tuhan dalam mengerjakan tanggung jawab pelayanan selama pandemi. Yang kedua, ketika menghadapi tantangan atau kesulitan dalam pelayanan, seperti apa respon kita selama ini dan bagaimana seharusnya respon sebagai rekan kerjanya. Kepada kakak-kakak yang mengambil bagian dalam mengatur breakout room ini, kami persilakan. Dalam breakout room ini, waktunya ada 20 menit.
berdosa, namun Tuhan sudah menebus kami, sudah membayar lunas dosa-dosa kami, sehingga melalui pengorbananmu di kayu salib, kami layak untuk mengerjakan pekerjaanmu yang mulia. Terima kasih banyak Bapa. Kami hanya bisa menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Tuhanlah yang memberikan kami kesanggupan dan kuasa untuk mengerjakan tanggung jawab kami, mengerjakan bagian kami di dalam melakukan visi-Mu Tuhan, amanat agung, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, menjadikan mereka murid Kristus. Hanya dengan kekuatan dan kesanggupan-Mu sajalah Tuhan, kami bisa mengerjakan. Terima kasih banyak Bapa, berkati kami semua, teman-teman pengurus, di dalam pelayanan di PMK masing-masing. Biarlah Allah yang terus memberikan mereka semangat, memberikan mereka kekuatan, kesanggupan untuk memberi diri mereka, untuk mengerjakan bagian mereka, supaya semakin banyak jiwa, semakin banyak orang menjadi murid Kristus yang setia. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, kesetiaan Tuhan, terus menyertai kami dari saat ini, kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih buat kakak-kakak dan teman-teman yang sudah join. Dan terima kasih juga buat Kak Tina yang telah men-sharingkan firman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kepada kakak-kakak pengurus dari PMK Kota, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Shalom semuanya, kedengaran Kak? Oke, ya jadi diucapkan terima kasih kepada Kak Tina yang sudah boleh men-sharingkan materi terkait komitmen. Dan terima kasih ya teman-teman dari PM Kawasan Dikarsa yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya jadi hari ini ada beberapa pengumuman untuk kegiatan kita dalam bulan ini. Yang pertama itu ada webinar ekonomi dan tema Business and Mission. Ya, jadi kita akan ada dalam webinar ekonomi membahas tentang kewirausahaan. Pak Denny, dia owner dari Top Mode kalau teman-teman tahu di Makassar. Jadi itu hari Sabtu. Saya ini untuk bisa usaha sebagai mahasiswa yang kreatif kan sama-sama. Jadi selanjutnya itu ada hari Senin sama seperti sekarang jadi kita akan belajar tentang keaslian Alkitab. Pematerinya itu Kak Andre Tunggal, pemateri yang 2 bulan lalu. Jadi kita akan kembali belajar bagaimana kita memahami keaslian Alkitab, bagaimana juga kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pernah kita temui. Teman-teman menjawab keaslian Alkitab, teman-teman bisa bergabung bersama-sama di tanggal 24 Mei, kita akan sama-sama belajar tentang keaslian Alkitab. Oke, mungkin itu saja pengumuman dari pengurus PMK Kota Makassar. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh bergabung hari ini. Semangat untuk melayani di PMK masing-masing. Oke, mungkin mengakhiri kegiatan kita bisa foto bersama. Teman-teman bisa on kamera semuanya. Teman-teman pelayan bisa foto dari sini. Ya. Saya pandu dari bawah. Oke. Ya. Oke. Kelihatan dari HP-nya. Ya, tunggu nah. Oke. Bisa dari sini, Kak.